مبروك ألف مبروك على شيخنا مبروك مبروك ألف مبروك يوم ميلادك مبروك مبروك ألف مبروك على شيخنا مبروك مبروك ألف مبروك على شيخنا مبروك مبروك ألف مبروك يوم ميلادك مبروك سلامت hari milad semoga mendapat rahmat selamat hari milad semoga mendapat rahmat dari Allah yang Ahad hingga hidup selamat mabruk alf mabruk alaina mabruk mabruk alf mabruk ala shaykhina mabruk mabruk alf mabruk ya miladik mabruk amin 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 ya rabbal alamin mabruk alf mabruk شيخنا مبروك مبروك ألف مبروك على شيخنا مبروك مبروك ألف مبروك يا ميلادك مبروك اللهم صل وسلم وبارك عليك وعلى آله استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه على ما نوى به شيخنا الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي اختص قوما لمحبته وأقام قوما لخدمته والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فهذه ورقات قليلة تحتوي على معاني جزيلة ومناقب عزيزة للعارف الرباني والعالم الصمداني أبي البدلي الذي يتبعه التالي ويرجع إليه الغالي شيخ الطريقة السمانية في المنطقة البنجرية الشيخ محمد زين بن عبد الغني وسميناها بغية المحبين ونسأل الله الكريم المنان ونتوسل بنبيه سيد ولد عدنان أن يجعل نفعها دائم السيلان بيننا وبين الإخوان من وقتنا هذا إلى آخر الزمان ويبلغنا بها إلى فسيح الجنان دار النعمة والامتنان آمين يا رب العالمين. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji bagi Allah yang telah memilih ia akan satu kaum untuk mencintainya dan mendirikan ia akan kaum yang lain untuk berkhidmah kepadanya.
Salawat dan salam atas semulia Nabi dan Rasul, junjungan Nabi penghulu kita, Nabi yang sangat dipercaya, dan atas keluarganya dan sahabatnya sekalian. Adapun kemudian daripada itu bermula kitab ini adalah beberapa lembar yang sangat sedikit namun mengandung makna yang banyak. Ia adalah sebuah manaqib yang sangat mulia bagi seorang arif Rabbani dan alim samadani Abil Badali yang menjadi ikutan bagi orang yang di belakangnya, dan tempat kembali bagi orang yang terlewatinya Syekhut Tariqah As-Sammaniyah di negeri Banjar, yaitu Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani radhiyallahu anhu. Dan kami beri nama beberapa lembaran ini dengan nama Bughyatul Muhibbin, yakni suatu yang sangat digemari oleh para pecinta. Dan kita memohon kepada Allah yang amat pemurah lagi amat memberi karunia, dan juga kita bertawassul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar menjadikan manfaatnya terus mengalir di antara kita dan di antara saudara-saudari kita dari sekarang hingga akhir zaman, dan mengumpulkan akan kita semua ke dalam surga yang luas tempat segala nikmat dan kesenangan. Amin ya rabbal alamin. Adapun sebelum kita membaca manaqib wali-waliullah sebagaimana disebutkan di dalam manaqib Syekh Saman Al-Madani, maka hendaklah kita terlebih dahulu berbaik sangka dengan mereka agar kita mendapat berkah dan amdad dari mereka, dan hendaklah kita menjauhi dari berburuk sangka kepada mereka karena mengakibatkan dari mendapat berkah dan amdad dari mereka. Sekalipun kita sudah berkhidmah kepada mereka 100 tahun lamanya. Dan adapun kelebihan berbaik sangka itu adalah bersengatan banyak, sebagaimana berburuk sangka itu kerugiannya juga amatlah banyak. Maka cukuplah bagi kita semua bahwa berbaik sangka itu menyebabkan baik kesudahan atau husnul khatimah, dan jahat sangka itu menyebabkan jahat kesudahan atau su'ul khatimah. Dan telah diriwayatkan bahwa manakala dibaca manaqib orang-orang saleh dan para waliullah, maka akan diturunkan oleh Allah beberapa rahmat kepada orang yang membacanya dan orang yang hadir mendengarkannya. Maka kita mengharap kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan dengan membaca manaqib ini Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan rahmatnya yang luas kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbi warham li syekhina Abil Badali wa subba fi qabrihi rahmata wan ni'ami bijahi rabbana hasil maqasidana wa akhtim bi khatimatil husna ma'as salami wa salli ya rabbana ala nabiyil hashimi wal ali wa sahbi wal atba'i kullihim. Qala Allah Ta'ala wal baladut tayyibu yakhruju nabatuhu bi'izni rabbih walladhi khabusa la yakhruju illa nakida kadzalika nusarriful ayati liqaumi yashkurun. Bermula nasabnya radhiyallahu anhu dari pihak ayahnya adalah Abdul Ghani bin Abdul Manab bin Muhammad Saman bin Muhammad Sa'ad bin Abdullah bin Alimul Allamah Mufti Muhammad Khalid bin Alimul Allamah Khalifah Hasanuddin bin Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Dan bermula nasabnya radhiyallahu anhu dari pihak ibunya adalah Masliyah binti Safiyah binti Muhammad binti Iyang binti Muhammad Yusuf bin Alimul Allamah Mufti Muhammad Khalid bin Alimul Allamah Khalifah Hasanuddin bin Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Maka berkumpullah nasab orang tuanya radhiyallahu anhu pada datuknya yang kelima, yaitu Alimul Allamah Mufti Muhammad Khalid. Dan adalah radhiyallahu anhu ketika di dalam kandungan ibunya, maka ibunya diberi oleh Allah Ta'ala akan anugerah, yakni melihat cahaya laksana bulan purnama menuju ke dalam pangkuannya. Dan juga ketika ibunya sedang mengidam ingin memakan akan sesuatu makanan atau buah-buahan, maka dikabulkan oleh Allah akan keinginannya itu di dalam mimpinya, sehingga keinginannya sudah tiada lagi manakala ia bangun dari tidurnya. Dan ketika mendekati masa kelahirannya radhiyallahu anhu, pada waktu itu negeri di dalam keadaan kacau balau,
yaitu waktu tentara penjajah Jepang sudah memasuki negeri Banjar. Dan untuk mendapatkan keamanan, maka kedua orang tuanya keluar dari kampung Keraton ke kampung Tunggul Irang seberang, menuju ke rumah Abdullah, yakni sepupu dari neneknya yang bernama Sofiyah. Dan di sanalah mereka tinggal untuk sementara waktu. Dipilihnya kampung Tunggul Irang seberang itu karena di kampung tersebut tidak pernah dimasuki oleh penjajah sebelumnya. Hal itu terjadi karena adanya seorang ulama yang bernama Tuan Guru Haji Abdurrahman atau Tuan Guru Haji Adu bin Tuan Guru Haji Zainuddin yang tinggal di sana. Dan ketika radhiyallahu anhu dilahirkan ke dunia dari perut ibunya, yaitu pada sekitar jam 2 malam Arba 27 Muharram 1361 Hijriah, atau bertepatan dengan 11 Februari 1942 Miladiah. Ketika itu matanya radhiyallahu anhu hanya terpejam dan tiada ia menangis seperti bayi pada lazimnya, serta tubuhnya radhiyallahu anhu pun membiru hingga neneknya yang bernama Salbiyah mengira kalau cucunya itu akan meninggal dunia. Dan dengan berkat doa dari Tuan Guru Haji Abdurrahman, maka tubuhnya beliau berangsur-angsur merah seperti warna bayi kebiasaan, dan tangisannya pun mulai terdengar. Akan tetapi tiadalah beliau itu mau menyusu kepada ibunya, namun hanya mau ia menghisap lidah Tuan Guru Haji Abdurrahman. Dan setelah beberapa lama diketahuilah bahwa radhiyallahu anhu mau ia menyusu kepada ibunya manakala tiada ada orang lain di sisi ibunya, yakni yang bukan mahram. Dan adalah namanya radhiyallahu anhu ketika masa kecilnya yaitu Kusyairi, kemudian diganti oleh orang tuanya dengan Muhammad Zaini atas permintaannya sendiri karena mengikuti nama seorang ulama besar yaitu Tuan Guru Haji Ahmad Zaini bin Tuan Guru Haji Abdurrahman Tunggul Irang. Ya Rabbi warham li syekhina Abil Badali wa subba fi qabrihi rahmata wan ni'ami bijahihi Rabbana hasil maqasidana wa khtim bi khatimatil husna ma'as salami wa salli ya Rabbana ala nabiyil hashimi wal ali was sahbi wal atba'i kullihimi. Qala Allah subhanahu wa ta'ala ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم. Dan adalah halnya radhiyallahu anhu itu sewaktu masa kecilnya termasuk hamba Allah yang mahfuz, yakni yang dipeliharakan oleh Allah Ta'ala dari hal yang tiada terpuji. Sebagaimana diriwayatkan bahwa neneknya yang bernama Salbiyah pernah dipesani oleh Tuan Guru Zainal Ilmi bahwa di rumahnya ada seorang yang dipilih oleh Allah agar ia memelihara akan dia, yang tidak lain adalah cucunya sendiri yaitu Muhammad Zaini radhiyallahu anhu. Dan juga adalah halnya radhiyallahu anhu tidak pernah ia ihtilam seumur hidupnya, hingga baliknya radhiyallahu anhu hanya disebabkan dengan umur, yaitu tatkala umurnya telah mencapai 15 tahun. Dan demikian pula ketika beliau dibawa oleh salah seorang keluarganya untuk menonton film di bioskop, akan tetapi ternyata listriknya padam hingga beliau tidak jadi melihatnya, dan kemudian daripada itu bioskop itu pun rubuh. Dan adalah halnya radhiyallahu anhu di masa itu sudah menampakkan khawarikul adat, yakni beberapa perkara yang menyalahi kebiasaan. Setengah daripadanya yaitu telah datang kepadanya seorang kepala gerombolan perompak penganut ilmu yang sesat, dan adalah ia seorang yang sangat ditakuti oleh masyarakat akan kejahatan dan kekejamannya, hingga ketika perompak itu bertemu dengannya maka ia meminta kepada beliau agar diluruskan akan i'tiqadnya yang sesat serta dibimbing olehnya untuk bertaubat kepada Allah Ta'ala. Dan adalah radhiyallahu anhu itu ketika usianya belum mencapai umur balik sering mendapat bisyarah, yakni kabar gembira berupa mimpi yang baik. Di antaranya pada suatu malam Jumat adalah radhiyallahu anhu bermimpi melihat sebuah kapal besar. Pada dinding kapal itu bertuliskan Safinatul Aulia, dan di depan pintu kapal itu telah berdiri seorang penjaga yang berpakaian baju jubah putih.
Dan ketika radhiyallahu anhu ingin masuk ke dalam kapal itu, maka ia ditegah oleh penjaga kapal tersebut. Dan adalah mimpinya radhiyallahu anhu itu berulang-ulang setiap malam Jumat hingga 3 kali berturut-turut. Dan pada mimpinya yang ketiga itulah ia dipersilahkan untuk memasuki kapal tersebut hingga bertemu dengan beberapa orang waliullah. Dan adalah radhiyallahu anhu pernah pula bermimpi bertemu dengan 2 cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhuma, yang membawakan baju jubah putih lengkap dengan surbannya, hingga memakaikan oleh keduanya akan pakaian itu kepadanya, serta memberi nama oleh keduanya akan dia radhiyallahu anhu dengan nama Zainal Abidin, atau perhiasan cantik bagi ahli ibadah. Dan adalah radhiyallahu anhu itu seorang yang sering bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya pernah bermimpi seakan-akan dirinya itu seorang bayi yang berada di dalam pangkuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan adalah radhiyallahu anhu sering pula liqa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara yaqazatan atau di waktu bangunnya. Dan adalah radhiyallahu anhu itu di masa mudanya sudah mendapat anugerah dari Allah berupa kasyaf hissi, yakni melihat yang tidak dapat dilihat dengan mata kepala, seperti melihat sesuatu yang jauh atau yang tersembunyi di dalam hati, bahkan kepada sesuatu hal yang belum terjadi sekalipun. Dan adalah radhiyallahu anhu itu senang beruzlah, yakni menjauhi dari banyak bergaul dengan manusia. Hal ini dilakukan oleh radhiyallahu anhu dengan berbagai cara, diantaranya dengan siyahah, pergi ke hutan-hutan. Dan ketika siyahah itulah batu-batuan dan tumbuh-tumbuhan memberi salam dengan menyatakan bahwasanya beliau adalah seorang waliullah, serta menyatakan nama dan khasiat dari tumbuh-tumbuhan itu. Akan tetapi ia radhiyallahu anhu tiada memperdulikan akan itu semua karena tidak mau ia terhijab dari Allah Ta'ala. Dan sebagaimana yang dikhabarkan oleh Tuan Guru Haji Abdul Mu'in dari kampung Dalam Pagar, bahwa ketika seorang wali yang bernama Al-Habib Ahmad bin Muhammad As-Sagab Semarang yang datang berkunjung ke rumah Tuan Guru Haji Badruddin, maka banyaklah orang yang datang menemui Habib tersebut. Dan ketika radhiyallahu anhu sedang bersama dengan beliau, datanglah seorang ulama yang ingin bersalaman dengan Habib tersebut. Maka Habib menyuruhnya untuk terlebih dahulu bersalaman kepada radhiyallahu anhu seraya berucap, cium tangan Zaini, cium tangan Zaini, ini kutub cilik atau kutub kecil. Ya Rabbi warham li syaikhina Abil Badali wa subba fi qabrihi rahmata wan ni'ami bijahi rabbana hasil maqasidana wa khtim bi khatimatil husna ma'as salami wa salli ya rabbana ala nabiyil hashimi wal ali was sahbi wal atba'i kullihim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Sadaqallahul azim. Dan bermula orang yang pertama mengajari serta membimbingnya radhiyallahu anhu adalah orang tuanya dan neneknya sendiri yang mengajari akan beliau ilmu tauhid dan ibadah dan akhlakul karimah serta membaca Al-Quran. Dan kemudian dilanjutkan belajar membaca Al-Quran kepada guru Hasan Pasayangan. Dan ketika usianya radhiyallahu anhu 7 tahun sudah mulai ia belajar di Madrasah Islamiyah Kampung Karaton Martapura. Dan adalah guru-gurunya radhiyallahu anhu ketika itu yaitu Guru Abdul Muiz dan Guru Ahmad Zaini Umar. Dan adalah radhiyallahu anhu ketika berumur 9 tahun mulailah ia belajar di Madrasah Darussalam Martapura. Sedangkan guru-gurunya radhiyallahu anhu di masa itu adalah Alimul Fadil Guru Sulaiman, Alimul Fadil Haji Abdul Hamid Hussein, Alimul Fadil Haji Mahalli Abdul Qadir, Alimul Fadil Muhammad Zain, Alimul Fadil Haji Rafi'i, Alimul Fadil Haji Husin Dahlan, Alimul Fadil Guru Syahran, Alimul Fadil Haji Salman Yusuf, Alimul Fadil Haji Salman Jalil, Alimul Fadil Haji Muhammad Saman Mulia, Alimul Fadil Haji Salim Ma'ruf, Alimul Fadil Haji Husin Qadri, Alimul Fadil Haji Muhammad Sya'rani Arif radhiyallahu anhum.
Dan bermula guru pembimbingnya radhiyallahu anhu yang pertama secara ruhani adalah Alimul Allamah Ali Junaid Brau bin Alimul Fadil Qadi Muhammad Amin bin Alimul Allamah Mufti Haji Jamaluddin bin Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Yang membimbingnya untuk berguru kepada Alimul Fadil Haji Muhammad Gadung bin Alimul Fadil Haji Salman Farisi bin Alimul Allamah Qadi Haji Mahmud bin Asiyah binti Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari untuk mempelajari hal ehwal tentang Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan adalah Syekh Murabbi Mursyid atau yang membimbingnya radhiyallahu anhu secara khusus dan menjalani tarbiyatus sufiyah, yakni Alimul Allamah Syekh Muhammad Syarwani Abdan Bangil dan Kiai Bagus Muhammad Palak Bogor, dan Alimul Allamah Syekh Said Muhammad Amin Al-Qutsbi Al-Makki. Hingga kemudian Alimul Allamah Syekh Muhammad Amin Qutsbi Al-Makki menyerahkannya kepada Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari radhiyallahu anhum secara ruhani, hingga Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari menyerahkan beliau ke bawah bimbingan Sayyidil Wujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan adalah radhiyallahu anhu itu seorang yang cerdas, semua pan ilmu ia kuasai, ilmu zahir ataupun ilmu batin, tidak terkecuali ilmu alat seperti ilmu nahwu, ilmu tasrif, ilmu mantik, ilmu balaghah dan ilmu tajwid maupun ilmu arud. Dan kecerdasan radhiyallahu anhu di dalam memahami ilmu sangatlah tinggi. Ilmu zahir dapat dihubungkannya kepada ilmu batin, bahkan ilmu alat sekalipun dapat dipahamnya menjadi ilmu sufi. Semua itu menunjukkan bahwa radhiyallahu anhu itu adalah seorang yang at-tabahur fil ulum, yakni ilmunya seperti lautan. Dan adalah radhiyallahu anhu seorang yang hafizul Quran, juga hafiz beberapa matan ilmu dan kitab-kitab agama, di antaranya matan Alfiyah Ibnu Malik dan tafsir Al-Quranul Azim lil Imamainil Jalilain, yakni tafsir Jalalain, dan kitab Bajuri Hasyiah Fathul Qarib. Sedangkan guru-guru ta'lim dan guru-guru tabarruknya radhiyallahu anhu itu amatlah banyak jumlahnya, yang menurut radhiyallahu anhu hampir mencapai 200 orang guru. Di antaranya adalah Alimul Allamah Al-Qutub Sayyid Abdul Qadir Al-Bar, dan Alimul Allamah Sayyid Hasan bin Muhammad Masyad, dan Alimul Allamah Sayyid Hasan bin Muhammad Padang Al-Makki, dan Alimul Allamah Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, dan Alimul Allamah Syekh Zakaria bin Abdullah Bila, dan Alimul Allamah Syekh Yasin Al-Fadani, dan Alimul Allamah Syekh Ismail Al-Yamani radhiyallahu anhum. Dan dari mereka itulah radhiyallahu anhu banyak mendapatkan sanad dan ijazah ilmu dan amal selain dari guru dan murabbinya sendiri. Dan adalah radhiyallahu anhu itu mulai masa bidayahnya hingga masa nihayahnya seorang yang sangat kuat mujahadahnya, baik dalam menuntut ilmu agama hingga dalam ibadatnya sekalipun. Bahkan ketika kehidupan keluarganya radhiyallahu anhu sangatlah berkekurangan, yaitu ketika beliau masih bersekolah di pesantren Darussalam. Dikala itu apabila hujan turun maka air hujan masuk dari atap rumahnya, sehingga beliau sekeluarga hanya dapat berkumpul pada satu penjuru rumahnya yang tidak terkena air hujan untuk bernaung. Dan terkadang ia radhiyallahu anhu sekeluarga di dalam sehari hanya makan makanan dengan satu bungkus nasi yang dibagi untuk 4 orang, dan terkadang hanya makan gadabung pisang sahaja. Dan ketika itu pula ia radhiyallahu anhu hanya memiliki selembar pakaian sahaja. Dan adalah radhiyallahu anhu di masa itu pula pernah ditawari oleh neneknya 2 pilihan antara menuntut ilmu agama atau bekerja. Akan tetapi ia lebih memilih mengkhususkan dirinya untuk menuntut ilmu agama daripada bekerja. Bahkan adalah radhiyallahu anhu tidak pernah bersekolah umum walaupun hanya sehari. Ya Rabbi warham li syaikhina Abil Badali wa subba fi qabrihi rahmata wa ni'ami bijahihi Rabbana hasil maqasidana wa khtim bi khatimatil husna ma'as salami wa salli ya Rabbana ala nabiyyil hashimi wal ali wa sahbi wal atba'i kullihim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Sadaqallahul azim. Dan adalah tabiatnya radhiyallahu anhu itu sejak kecilnya hingga di masa tuanya senantiasa mengakalkan ia akan muraqabah dan musyahadah, dan selalu ia beribadah kepada Allah siang dan malam.
dan tiadalah tidur ia radhiyallahu anhu pada ketika malam hari melainkan sedikit jua, karena ibadah malam itu sudah menjadi wirid dalam keluarganya. Dan lagi adalah radhiyallahu anhu di waktu mudanya suka berkhalwat, yakni bersunyi di suatu tempat untuk beribadah kepada Allah, dan setengah daripada yang dilakukannya radhiyallahu anhu adalah dengan melazimi membaca zikir la ilaha illallah sebanyak 24.000 kali dalam sehari semalam. Dan kemudian atas bimbingan orang tuanya dan gurunya dianjurkan agar lebih memperbanyak membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sejak itu adalah radhiyallahu anhu lebih memperbanyak membaca salawat. Setengah daripadanya yaitu mengamalkan membaca dalailul khairat hingga 2 khatam di dalam sehari semalam. Dan adalah radhiyallahu anhu seorang ahli syariat dan tariqat dan hakikat, dan adalah mahabbahnya beliau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangatlah sempurna. Itu tercermin pada dirinya yang senantiasa mutabaah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu mutabaah zahiriyah maupun mutabaah batiniyah. Dan adalah radhiyallahu anhu itu sejak kecilnya sudah dididik oleh ibu bapaknya dengan bersifat pemurah, sekalipun kehidupannya sekeluarga sangatlah susah. Diriwayatkan bahwa setiap kali ia pergi belajar ke rumah gurunya yang bernama Hasan, senantiasa dibekali oleh ayahandanya akan sebotol kecil minyak tanah untuk dihadiahkannya kepada guru mengajinya itu. Harta yang dimilikinya selalu dikorbankannya untuk kepentingan agama ataupun menolong fakir dan miskin, apalagi untuk membantu guru-guru agama. Dan manakala datang orang yang memberi hadiah dari kalangan pembesar-pembesar pemerintah dari berbagai negeri, maka dibagikannya kepada segala fakir dan miskin sampai habis, tiada lagi yang tertinggal di dalam tangannya. Karena mengamalkan firman Allah Ta'ala, wajahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum, artinya dan bermujahadahlah kamu semua di jalan Allah dengan harta kalian dan jiwa kalian. Dan adalah radhiyallahu anhu senantiasa bersifat hilim dan kasih sayang kepada sesama makhluk Allah Ta'ala. Demikian pula sifat sabar dan tahammulul adza minan nas, menyandang sakit tatkala disakiti manusia. Semua sifat itu sangatlah nampak pada diri beliau. Adapun sifat pemarah sangatlah jauh dari dirinya, apalagi tatkala mendapatkan gangguan dari orang yang bersifat hasud dan yang suka memfitnah. Semua itu tidak pernah dibalasnya dengan hal yang serupa. Bahkan adalah radhiyallahu anhu mendoakan orang yang memusuhinya itu agar selalu mendapatkan kebaikan, karena mengamalkan firman Allah Ta'ala, idfa' billati hiya ahsan, artinya tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Dan adalah halnya radhiyallahu anhu senantiasa bersifat qanaah dan bersifat wara dan zuhud dari dunia. Dan adalah radhiyallahu anhu itu selalu tawakal kepada Allah Ta'ala, namun tiadalah radhiyallahu anhu itu meninggalkan ia akan usaha ikhtiar, karena usaha ikhtiar itu tidak menghilangkan sifat tawakal, bahkan disuruh di dalam agama Islam. Dan lagi tabiatnya radhiyallahu anhu itu sejak kecilnya sudah bersifat tawadhu serta suka ia bersifat khumul, yakni pandai menyembunyikan segala khususiat dan karamat, juga pandai menyembunyikan makam dan halnya, karena mengamalkan perkataan ulama, satrul aurati wajibun wa satrul khususiyati aujabu. Bermula menutup aurat itu wajib dan menutup keistimewaan diri itu adalah lebih wajib. Dan adalah radhiyallahu anhu itu seorang yang juga dikaruniai oleh Allah akan sifat-sifat yang elok pada zahiriyah, rupa yang menawan, suara yang merdu, sehingga nampaklah tajalli sifat jamalullah Ta'ala pada dirinya radhiyallahu anhu. Ya Rabbi warham li syekhina Abil Badali wa subba fi qabrihi rahmata wa ni'ami bijahihi Rabbana hasil maqasidana wa akhtim bi khatimatil husna ma'as salami wa salli ya Rabbana ala nabiyil hashimi wal ali wa sahbi wal atba'i kullihimi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah yab'asu li hadhihi al-ummati ala ra'si kulli mi'ati sanatin man yujaddidu laha amra diniha. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengutus bagi umat ini atas tiap-tiap 100 tahun seorang yang akan menghidupkan kembali akan perkara agamanya. Dan adalah radhiyallahu anhu itu seorang yang sudah dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagai ulama warasatul anbiya, yang menghidupkan kembali ajaran-ajaran para salafus salih, baik dengan cara bil hal dan bil lisan maupun bil kitabah.
Hal itu nampak sejak ia radhiyallahu anhu membuka majelis pengajiannya di kampung Keraton hingga di komplek Musalla Raudah sekumpul yang dilaksanakan beberapa kali dalam seminggu, khususnya pada hari Ahad dan hari Kamis sejak sore hingga malam harinya, yang selalu diisi oleh beliau dengan pengajian ilmu agama, terutama ilmu fardhu ain, yaitu ilmu tauhid dan ilmu fiqih dan ilmu tasawuf, serta diisi pula dengan amalan-amalan seperti pembacaan Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Dalailul Khairat dan Burdatul Madih dan pembacaan amalan aurat dan ahzab serta tariqah, terutama tariqah Sammaniyah. Hal itu karena beliau adalah satu-satunya ulama di Kalimantan, bahkan di Indonesia ketika itu yang mendapat izin untuk memberikan ijazah dan baiat tariqah Sammaniyah, yakni tarekat yang pernah diajarkan oleh datuknya yang bernama Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, sehingga banyaklah orang yang mengambil akan tarekat tersebut kepadanya. Maka adalah majelisnya menjadi syiar untuk menghidupkan kembali amalan-amalan orang-orang terdahulu dan menjadi benteng bagi paham ahlus sunnah wal jamaah. Dan adalah usahanya radhiyallahu anhu untuk meningkatkan ilmu dan amal. Selain membuka majelis pengajian, juga menulis beberapa risalah, di antaranya Risalah Hadis Nur dan Risalatul Wasilah dan Manaqib Syekh Sayyid Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani dan Ar-Risalah An-Nuraniyah dan Risalatul Mubarakah dan Risalah fi Awradil Mufidah dan Al-Imdad fi Awradi Ahlil Widad. Ya Rabbi warham li Syekhina Abil Badali wa subba fi qabrihi rahmat wan ni'ami bijahihi Rabbana hasil maqasidana waqtim bi khatimatil husna ma'as salami wa salli ya Rabbana ala nabiyil hashimi wal ali wa sahbi wal atba'i kullihimi. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala inna akramakum 'indallahi atqakum. Artinya sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling takwa di antara kamu. Dan adalah radhiyallahu anhu itu termasuk seorang hamba Allah yang dikenal banyak memiliki karamah. Di antaranya telah dijadikan oleh Allah Ta'ala akan hati orang yang beriman cinta kepadanya. Terbukti dengan banyaknya orang yang berhadir di setiap majelis pengajiannya, sehingga majelisnya beliau itu merupakan majelis terbesar di Kalimantan yang dihadiri oleh puluhan bahkan ratusan ribu kaum muslimin, baik dari kalangan ulama dan para pegawai serta pejabat pemerintah maupun masyarakat umum yang datang dari berbagai penjuru daerah, bahkan ada yang dari luar negeri. Dan di antaranya keramatnya radhiyallahu anhu lagi adalah bahwa tidak sedikit dari orang yang fasik seperti perompak dan penjudi dan ahli zina dan pemabuk yang berubah menjadi orang yang baik setelah mendengarkan nasihatnya beliau. Serta banyak pula orang yang kafir masuk Islam di hadapannya. Dan setengah daripada keramatnya radhiyallahu anhu sebagaimana yang dikhabarkan oleh beberapa orang jamaah haji, di antaranya Tuan Guru Haji Hudari dan Tuan Guru Haji Ahmad Bakri, bahwa keduanya pernah melihatnya di Makkah Al-Mukarramah pada waktu keduanya menunaikan ibadah haji di musim haji yang berbeda. Padahal ketika itu radhiyallahu anhu sedang berada di rumahnya di Martapura. Dan lagi setengah daripada keramatnya radhiyallahu anhu sebagaimana yang dikhabarkan oleh Tuan Guru Haji Muhammad bin Wang, bahwa salah seorang cucunya telah tertelan jarum pentol dan sudah dinyatakan bahwa untuk mengeluarkannya harus dengan jalan bedah. Akan tetapi berkat keramat dan doa yang dipanjatkan oleh Tuan Syekh Muhammad Zaini radhiyallahu anhu, jarum itu pun dapat keluar dan cucu Tuan Guru Haji Muhammad pun selamat. Dan lagi setengah daripada keramatnya radhiyallahu anhu, nampak pada saat kemarau panjang di kota Martapura, banyak masyarakat yang datang kepadanya untuk meminta doakan agar turun hujan. Kemudian adalah radhiyallahu anhu keluar dari rumahnya lalu menggoyang-goyangkan iakan pohon pisang di samping rumahnya, dan tidak lama kemudian hujan pun turun dengan lebatnya. Dan adalah keramatnya radhiyallahu anhu yang paling besar, yaitu istiqamah, terutama di dalam berbakti kepada kedua orang tuanya dan guru-gurunya, dan juga istiqamah dalam menuntut ilmu dan mengamalkannya serta mengajarkannya. Bahkan radhiyallahu anhu tetap menyempatkan diri untuk mengajar sekalipun di dalam keadaan berbaring yang disebabkan oleh sakitnya. Dan itu pula merupakan salah satu bukti kasih sayangnya beliau kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar mereka menjadi orang yang berpengalaman
pengetahuan agama serta mendapatkan keberuntungan di dunia dan di akhirat, sehingga banyaklah murid-muridnya yang menjadi ulamaul amilin serta mendapatkan maqam wasil ilallah. Ya Rabbi warham li syekhina Abil Badali wa subba fi qabrihi rahmata wan ni'ami bijahi rabbana hasil maqasidana waqtim bi khatimatil husna ma'as salami wa salli ya rabbana ala nabiyil hashimi wal ali was sahbi wal atba'i kullihimi. Qala Allah subhanahu wa ta'ala wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Shadaqallahul azim. Dan adalah setengah daripada wasiatnya radhiyallahu anhu, yaitu sebagaimana wasiatnya guru-guru tariqah Sammaniyah dan ulama kepada murid-muridnya. Aku wasiatkan kepadamu menghormati ulama tasawuf dan ulama fiqih dan ulama Al-Quran. Lurus hati, tidak khianat, murah diri, suka menolong, murah tangan, suka memberi, manis muka, mengkorbankan kebaikan, menahan kejahatan, memaafkan kesalahan orang, jangan bermusuh-musuhan, jangan tamak rakus kepada makhluk, berpegang hati pada kabul segala hajat hanya kepada Allah, karena Allah tidak mensia-siakan orang yang berpegang kepadanya. Jangan mengharap selamat melainkan dengan bersifat benar. Jangan mengharap sampai kepada Allah Ta'ala melainkan mengikuti sunnah Rasulnya Nabi Muhammad SAW. Jangan merasa bahwa engkau lebih mulia daripada orang lain. Bahkan jangan engkau lihat dirimu bersifat wujud. Semua orang yang menyakiti engkau dengan adu asah, adu domba dan dengki, engkau serahkan urusannya kepada Allah Ta'ala. Dan jangan engkau paksakan menolak kejahatan dengan kesungguhanmu, karena bahwasanya guru-guru tariqah yang tinggi ini adalah laki-laki yang dengan sebab himmah mereka bergoncang, yaitu bergerak gunung. Jika mereka berkehendak niscaya mencabut oleh mereka akan asal kerusakan itu dengan kudrat Allah di dalam waktu yang sangat cepat. Dan setengah daripada perkataannya radhiyallahu anhu yaitu, wahai sekalian muridku, hendaklah kamu selalu memandang nikmat Allah agar hati kamu selalu gembira dan bersyukur, dan janganlah kamu suka memandang bala karena berakibat kepada kesedihan dan kufur. Dan setengah dari perkataannya radhiyallahu anhu yaitu, hendaklah kamu mencari ilmu agama dengan syarat ilmunya dan gurunya dan amalnya harus benar, yakni ahlus sunnah wal jamaah, sebab akan membawa ke surga. Sedangkan apabila ilmunya dan amalnya dan gurunya tidak benar, yakni bid'ah dolalah, akan membawa ke dalam neraka. Dan setengah dari perkataannya radhiyallahu anhu yaitu, perumpamaan murid itu seperti gelas yang minta diisi dan guru itu seperti teko yang siap mengisi. Dan untuk terisinya gelas tersebut maka haruslah ia kosong dan lebih rendah daripada tekonya. Ya Rabbi warham li syekhina Abil Badali wa subba fi qabrihi rahmata wan ni'ami bijahihi rabbana hasil maqasidana wa khtim bi khatimatil husna ma'as salami wa salli ya rabbana ala nabiyyil hashimi wal ali wa sahbi wal atba'i kullihimi. قال الله سبحانه وتعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. صدق الله العظيم. Dan adalah radhiyallahu anhu setelah mengalami sakit beberapa waktu hingga dibawa berobat ke Singapura. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Akhirnya diwafatkan radhiyallahu anhu itu di rumahnya di Sekumpul pada sekitar jam 40 hari Arba tanggal 5 Rajab 1426 Hijriah dalam usia 65 tahun, dan dimakamkan radhiyallahu anhu itu di komplek Turbatul Mahya Ar-Raudhah Sekumpul. Dan adalah radhiyallahu anhu itu meninggalkan ia akan 2 orang anak laki-laki yang bernama Muhammad Amin Badali dan Ahmad Hafi Badali serta 3 orang istri. Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Ya Rabbi warham li syekhina Abil Badali wa subba fi qabrihi rahmata wan ni'ami bijahihi rabbana hasil maqasidana wa khtim bi khatimatil husna ma'as salami wa salli ya rabbana ala nabiyil hashimi wal ali was sahbi wal atba'i kullihim.
Semoga dengan berkat manakib ini kita yang membaca dan orang yang hadir mendengarkannya serta seluruh keluarga dan jiran kita dijadikan oleh Allah sebagai orang yang selalu cinta kepada Allah dan Rasulullah dan para aulia dan orang-orang saleh, karena dengan sebab cinta itulah kita akan dikumpulkan dengan mereka itu di akhirat. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah didatangi oleh seorang laki-laki Badawi, sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih berkhutbah. Laki-laki tadi berkata, "Bilakah hari kiamat?" Maka sekalian jamaah memberi isyarat kepadanya untuk berdiam, namun ia tidak memperdulikannya. Kemudian ia mengulangi pertanyaannya tadi hingga 3 kali. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apakah yang sudah engkau persiapkan untuk hari kiamat itu?" Laki-laki tadi berkata, "Aku cinta kepada Allah dan Rasulnya." Maka Rasulullah bersabda, "Aku akan beserta orang yang engkau akan beserta orang yang engkau cintai." Adapun yang disebutkan di dalam manakib ini adalah sebahagian kecil daripada riwayatnya dan karamatnya radhiyallahu anhu. Maka barang siapa hendak mengetahui karamatnya dan riwayat perjalanan hidupnya radhiyallahu anhu yang lebih panjang, hendaklah memeriksa kitab riwayat hidup beliau yang bernama Guru Sekumpul. Ini suatu faedah. Barang siapa mengamalkan wirid-wirid yang diberikan oleh gurunya, maka ia akan mendapatkan madad, yakni bantuan yang sifatnya ruhani dari gurunya. Karena sebagaimana diriwayatkan, madadus syaikhi fi wirdihi, artinya bermula bantuan ruhani dari seorang guru itu adalah terletak pada wiridnya. Nah, mudah-mudahan barakat kita membaca manakib Abah Guru Sekumpul dan mendengarkannya pada malam hari ini, kita semua selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan yang selalu hadir dalam hidup dan kehidupan kita. Semoga kita nantinya dengan cinta kita yang tidak seberapa ini mudah-mudahan menjadi saksi dan bukti agar kita berkumpul di surga nanti bersama dengan orang yang kita cintai. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita bertahlil sedikit. Bismillahirrahmanirrahim.